Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Acara siang hari ini luar biasa, persembahan dari Perhimpunan Inti Sumatera Utara. Di sini hadir Ketua Perhimpunan Inti Sumatera Utara, Ibu Janli SE. Kemudian ada Bapak William Hasli, Wakil Sekretaris. Kemudian Pak Sadikun, ya, Pak William Hasli, Wakil Ketua, dan seluruh jajaran Perhimpunan Inti Sumatera Utara, beserta juga Perhimpunan Inti Medan. Ada Pak Residi dan juga ada Pak Endi Kartono, ya, luar biasa. Ada Pak Peri juga. Nah, acara hari ini kita akan cerita tentang cara jitu cuan saham di Bursa Efek Indonesia dengan pembicara nanti yang luar biasa. Ada Pak Pintor Nasution, beliau adalah Ketua Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara. Nanti akan paparkan bagaimana cara-cara investasi, apa saja yang sedang tren di Sumatera Utara dan di Indonesia. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan, setelah break kita akan lanjutkan ke Pak Darmin. Pak Darmin adalah pakarnya, peraih rekor muri di pasar modal. Luar biasa, saya 2020 saya mulai belajar banyak tentang investasi bersama Pak Darmin, dan 2001 sampai 2002 ini kita terus untuk sosialisasi tentang investasi di Bursa Efek Indonesia. Investasi itu bisa di bursa saham itu ada reksadana juga kalau dikelola oleh manajer pasar modal, ya, investasi, ya, yang akan membantu kita kalau kita belum detail terhadap sebuah saham yang mau kita investasikan. Nah, ini Bapak Ibu, acara ini luar biasa sekali. Perhimpunan Inti Sumatera Utara yang begitu care kepada kita semua. Untuk sukses di dalam kehidupan kita, saya riset di banyak perusahaan TBK, itu ada 4 dimensi yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah harus kita menjual. Kalau kita bisa menjual, bisa mengelola keuangan dengan baik, maka di akhir tua kita akan aman, hidup kita tidak akan kekurangan apapun. Karena Gallup University melakukan research di internasional, itu ada 94% yang hidupnya tergantung kepada bantuan pemerintah dan mengharapkan anak-anaknya untuk membantu mereka. 5% yang bisa mandiri secara finansial, artinya dia bisa tidak tergantung pada anak-anaknya dan tidak tergantung kepada bantuan pemerintah. Hanya 1% yang sangat luar biasa, yaitu orang-orang yang secara finansial itu financial freedom, dia memiliki banyak aset dan uang bekerja untuk mereka. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana uang bekerja untuk kita. Itu ada 2, kalau kita ingin sukses, bisa menjual, bisa keuangan, kita tidak akan ketakutan untuk kehabisan uang atau menjadi miskin di akhir hidup hayat. Namun ada 2 lagi adalah menjadi kita super kaya, yaitu belajar bagaimana sistem dan human resources. Ini ada 4 sama leadership. Tapi hari ini kita akan fokus ke investasi. Kita akan hadirkan pakarnya. Nah, hari ini terselenggara berkat juga fasilitas dari Universitas Mahkota Trikomunggul, ya. Luar biasa, Pak Peri yang support acara ini. Nah, Pak Peri sangat luar biasa. Pak Peri ini adalah Wakil Ketua di Inti Sumut dan kemudian di Mahkota Trikomunggul juga, ya. Dan kemudian di Apindo juga, ya. Banyak dari Apindo Sumut juga hadir di sini. Kita bersatu untuk memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semakin sehat, kaya, dan semakin bahagia ke depannya. Dan hari ini, acara hari ini tidak terlepas dari kerja keras Ketua Panitia dan tim. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Leo. Nah, kepada Pak Leo dipersilakan untuk memberikan laporan panitia pelaksanaan hari ini. Silakan Pak Leo. Terima kasih. Selamat pagi, salam luar biasa kepada kita semua. Beda dengan Pak Sienyet yang memang sudah setiap hari dan terbiasa, saya masih pakai kopekan. Jadi mohon maklum. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat hadir hari ini bersama-sama dalam acara seminar investasi cara jitu cuan saham di Bursa Efek Indonesia yang merupakan kerjasama Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara Inti Sumut
bidang keuangan dan investasi, Universitas Mahkota Trikom Unggul, dan Panin Sekuritas. Yang kami hormati Ketua Perhimpunan Inti Sumut Ibu Janli SE, kemudian Bapak Muhammad Pintor Nasution, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara, kemudian Bapak Dr. Dompak Pasaribu SE, merupakan Rektor Universitas Mahkota Trikom Unggul, mungkin lagi sibuk ya. Kemudian Bapak Darmin SE, MBA CIMBA, Panin Sekuritas, dan juga Ketua Bidang Keuangan dan Investasi Inti Sumut. Kemudian saya juga terima kasih atas kesempatan untuk menjadi bagian daripada acara hari ini karena undangan dari Bapak Syajid SE, SMI, MP, dan NLP ya. Dan kami juga memberikan apresiasi, terima kasih kepada sponsor hari ini adalah Awi Coffee. Terlaksana seminar ini merupakan kelanjutan dari seminar Go Public yang kita adakan sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 2022. Dikarenakan banyaknya permohonan peserta untuk dapat menambah ilmu personil masing-masing tentang saham dan Bursa Efek Indonesia. Pada acara hari ini, kami sangat beruntung dengan hadirnya para senior dan pakar terbaik di Kota Medan di bidang masing-masing. Hingga menggunakan pesan dari saya, gunakan waktu dan jodoh hari ini jumpa Bapak-bapak dan ibu-ibu agar dapat memperkaya pengetahuan dan pengertian akan dunia saham di Indonesia hingga mencapai tujuan dari kita semua yang ada hari ini, yakni cuan, cuan, dan cuan. Saya teringat satu video klip yang pernah saya lihat, itu dari Menteri Sri Mulyani. Dia pernah mengatakan bahwa beberapa tahun beliau ada di Amerika, beliau melihat cara kerja yang berbeda. Kalau di Indonesia, selama ini yang kita lakukan adalah bekerja dan bekerja setiap hari, mencari uang untuk disimpan. Tetapi pesan dari beliau, cara ini kalau di luar sudah berbeda. Justru yang dilakukan di sana orang kaya tidak bekerja setiap hari, betul Pak ya? Tetapi mereka menggunakan segala aset yang ada untuk bekerja menghasilkan uang untuk Anda, untuk masa tua kita. Caranya bagaimana? Nah, saya percaya dengan adanya kedua pakar kita yang hari ini di sini, rahasia dan caranya bisa diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saya persembahkan waktu dan kesempatan ini kepada bapak-bapak ini untuk ajarkan ke kita dan menambah cuan kepada kita semua. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan, saya percaya tidak ada gading yang sempurna. Kami mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu. Mudah-mudahan bila mana nanti ada kesempatan yang lain, berikanlah informasi lebih banyak kepada kami, biar kami dari Inti Sumut dapat memberikan yang lebih baik lagi kepada kawan-kawan semua. Terima kasih. Acara hari ini juga dukungnya luar biasa dari Perhimpunan Inti Sumatera Utara, khususnya dari Ibu Ketua Perhimpunan Inti Sumut ya. Beliau selalu mendorong kita, Inti Sumatera Utara harus berikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk negeri yang kita cintai ini. Mari kita sambut Ketua Perhimpunan Inti Sumatera Utara. Terima kasih Pak Syanyat. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Sengaja saya tanyakan karena tadi disediakan makan siang. Jadi kalau yang memang sudah makan siang akan menjawab dengan semangatnya. Tapi kalau dengan lemasnya saya masih sangsi tadi makan siang itu bermanfaat atau tidak. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul bersama lagi dalam kondisi sehat walafiat di MTU ini. Ini adalah kedua kalinya kita jumpa, ya. Mungkin dengan audien ada yang sedikit berbeda. Ya, pertama kali kita seminar mengenai IPO. Saya juga pertama kali hadir dengan acara mengenai IPO dan saya jadi jelas sebenarnya IPO itu apa sih?
Nah, setelah siap acara, kami duduk bareng dengan Pak Pintor, dengan Pak Darmin ngobrol. Nah, setelah saya tahu di IPO itu penjualan sahamnya, saya tanya lanjut, bagaimana cara saya membeli saham tersebut? Ya, jadi dikasih tahulah dalam membeli saham itu tentu ada caranya, ada banyak hal yang mau dilihat. Dan selama ini saya adalah tipe orang yang tidak mau melihat sendiri. Ya, saya percayakan orang lain dan belum tentu orang yang saya percaya itu juga handal. Daripada mengharapkan orang lain, mungkin saya lebih ingin mengharapkan diri sendiri ya. Dan satu lagi, kita selalu mendengar kalau main saham itu istilahnya goreng ya, goreng sampai cauta itu hangus. Ya kan? Nah, ini yang selalu ada, goreng sampai hangus. Tetapi saya setelah kenal dengan pakarnya, pakar investasi di sini, Pak Darmin, dan kemudian kenal lagi dengan Pak Pintor, ya. Tentu ilmu dari mereka, tentu ilmu yang bukan abal-abal ya, bukan kaleng-kaleng istilahnya. Nah, untuk itu kami memintalah kesediaan beliau, ya beliau ini memang sudah pakarnya dan sudah go internasional kalau Pak Darmin. Dan Pak Darmin bersedia berbagi ilmu untuk kita siang ini, tentu kami sambut baik. Salah satu program dari INTI adalah memberi edukasi. Edukasi bisa di berbagai bidang. Ini salah satu poin kami. Jadi setelah ikut ini cara jitu cuan saham di Bursa Efek, mudah-mudahan kita bisa memainkan ya peran ini, mainkan sendiri dengan aset yang ada. Tentu tidak semua dulu ya Pak ya, mungkin hanya sisihkan sekian persen rezekinya untuk coba-coba dulu. Kalau ada lagi yang kurang, kita minta Pak Darmin, berarti ilmu kemarin masih turun 50%, Pak tambahin ilmunya lagi. Jadi kita bisa buat lagi nextnya. Nah, ini yang kita harapkan acara siang ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, dan acara ini katanya saya buka ya. Ketoknya berapa kali? 3 kali Bu. Oh ya, oke. Karena kalau udah pegang ketok 1 kali sayang sekali. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketua yang sudah membuka acara seminar hari ini. Ya, semoga nanti yang apa akan dipaparkan oleh Pak Darmin dan Pak Pintor dapat menjadi ilmu bagi kita semua untuk cuan, untuk profitable, dan untuk kita bisa hidup secara finansial lebih kaya lagi ke depannya ya. Tapi yang logik dan halal seperti itu. Kita di investasi di pasar modal ini adalah sebuah hal yang banyak dilakukan oleh orang kaya karena uang bekerja untuk mereka. Nah, saya masih teringat waktu 2020 bulan 3 tanggal 21 itu adalah lockdown ya, di mana waktu itu ada 2 orang Bekasi yang ada kontaminasi dengan orang Jepang. Dia adalah guru tari, kemudian di karantina. Waktu itu Bursa Efek Indonesia IHSG itu turun sampai 3.900. Dan teman saya di Jakarta di finansial, di perbankan, dia bilang kalau turun sampai 3.800 semua uang dikeluarkan tak beli gitu. Dia arahkan seperti itu. Tapi sampai 3.900 banyak cairkan deposito untuk beli, dan itu ternyata berhasil. Hari ini sudah 7.300 ya Pak ya, 7.300, artinya cuan 100%. Di mana lagi? Krisis itu pasti ada yang terdampak dan pasti ada yang mendapatkan keuntungan. Itu change. Siapa yang bisa melihat peluang, dia akan mendapatkan momentum yang luar biasa. Dan pada saat itu BRI, BNI, seperti yang Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong itu adalah investor triliuner ya. Kalau di Amerika ada Warren Buffett, di Indonesia ada Pak Lo Keng Hong, dan Pak Darmin menyusul, orang terbaik juga ya di investasi. Dan Pak Lo Keng Hong sama Pak Darmin memiliki cita-cita mau beli rumah dekat Warren Buffett. Jadi waktu itu harga saham adalah harga Avanza, tapi nilai dia harganya harga Avanza, tapi nilainya sebenarnya valuasi atau dia punya nilai adalah sebenarnya adalah Mercy. Bayangkan, Mercy kita dapat Avanza. Waktu itu banyak orang yang finansial secara kuat itu tiba-tiba kaya mendadak. Luar biasa sekali. Krisis membuat orang menjadi tambah kaya. Nah, strateginya nanti ada sama Pak Darwin sama Pak Pintor, ada beberapa strategi, yaitu long term investor, mau scalper atau mau swing trade. Ini nanti Pak Darwin ahlinya. Saya juga masih belajar sampai saat ini. Dan presentasi pertama oleh Pak Pintor
Ketua Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara. Bagaimana Bursa Efek saat ini? Ya, dulu kita kalau mau beli saham IPO susah ya antrinya. Sekarang e-IPO membuat kita gampang untuk membeli saham dengan klik aja. Ya, nanti ada fasilitas dari Panin Sekuritas untuk membuat rekening pada kita semua. Cukup klik kita dapat, tapi lotnya nggak banyak. Mostly itu auto reject atas, hanya beberapa yang kena auto reject bawah. Kepada Pak Pintor, dipersilakan waktu dan tempatnya untuk presentasi. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua ya. Salam sehat buat kita semua, mudah-mudahan sehat semuanya. Saya izin, saya udah vaksin, saya udah booster, saya izin buka masker Bapak Ibu, biar lebih enak. Bukan maksud menggurui, sekarang saya lihat semuanya senior sebenarnya di sini, kita sharing-sharing aja Bapak Ibu. Saya Muhammad Pintor Nasution, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia, Perwakilan Sumatera Utara. Hari ini saya mau sharing-sharing sesuai tema kita. Sebenarnya caranya nanti ke Pak Darmin, karena secara kode etik kami tidak boleh memberikan rekomendasi, tapi kita kasih tipsnya aja. Tapi kalau ke Pak Darmin boleh langsung, Pak, emiten yang langsung bisa ngasih cuan apa? Itu boleh ke Pak Darmin, Pak, Bapak Ibu. Kalau ke saya nggak boleh, mohon maaf, izin. Nanti kalau bertanya terkait dengan langsung emitennya, ada kode etiknya Bapak Ibu. Jadi di saya mungkin hanya ngasih tips dan gimana sih sebenarnya kita bisa dapatkan cuan. Nah, yang saya mau sharing di sini, cuan di pasar modal di era new pandemic, kenapa tidak, gitu ya. Sebelum kita bicara bagaimana mendapatkan cuan di pasar modal Indonesia, saya mau buka dulu pemikiran Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi sebenarnya secara global. Oke, ini highlight global yang sedang terjadi di beberapa negara. Ada rising geopolitical tension, ini masih Ukraina Rusia, masih sampai saat ini masih ada terjadi. Gitu. Jadi beberapa yang mempengaruhi perekonomian dunia itu inilah beberapa. Kemudian yang Ukraina Rusia nggak kelar-kelar, kemudian ada COVID juga nggak kelar-kelar, kita nggak tahu, kemarin ada lagi informasi disuruh booster yang kedua, nggak kelar-kelar nih ya kayaknya ya. Gitu. Tapi beberapa yang mempengaruhi perekonomian dunia, tadi ada Rusia, Ukraina, COVID, ada disruption global supply chain, rantai bisnis itu udah mulai disruption. Kemudian yang terakhir ada ketakutan sedikit beberapa negara-negara terkait dengan inflasi global yang kita reses nggak ya? Kita reses nggak ya? Ada beberapa negara yang memang inflasinya luar biasa kenaikannya. Kemudian kenaikan suku bunga The Fed. Nah ini juga mempengaruhi beberapa perekonomian beberapa negara. Nah di Indonesia itu sangat menjadi patokan, gitu. Kalau Bapak Ibu nanti jadi investor, nantilah kalau jadi investor, mungkin yang udah jadi investor sangat menanti nih, ini The Fed naikkan apa turunkan, nah gitu, atau minimal nahan nggak ya gitu. Biasanya investor-investor itu sangat menunggu keputusan The Fed, kalau naik pengaruhnya gimana ke pasar modal Indonesia. Nah, ternyata kita masih melihat pengaruh dari sana ke sini itu sangat besar pengaruhnya. Kemudian ada beberapa saham-saham di bursa Dow Jones, Wall Street yang kenaikan dan penurunannya dahsyat, turunnya luar biasa di luar dari semenjak COVID kemarin. Kayak saham-saham digital itu kayak Netflix sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat di Dow Jones, saham Netflix, Zoom itu udah trennya udah sangat turun sekali gitu. Nah, inilah beberapa isu ekonomi di dunia yang mana beberapa isu ini pengaruhnya juga ke kita ada nih Bapak Ibu. Itu dari sisi global. Ini beberapa data atau informasi yang nanti ini pengaruh ke kita, ke pasar modal kita, ini ada pengaruhnya, ada gitu ya. Pertama, beberapa perubahan harga komoditas. Nah, komoditas yang paling tinggi kenaikannya sekarang ya Bapak Ibu tahu lah ya, batu bara, mutiara hitam nih, sekarang ini lagi emas hitam. Nah, mutiara hitam kenaikannya selama year to date atau sampai dengan setahun 150,59%. Ini satu komoditas yang naiknya tahun ini jadi bintang sekali, Pak. Termasuk ke sahamnya. Jadi saham-saham batu bara itu naiknya juga luar biasa. Dia semacam efeknya ada Pak, jadi kenaikan komoditas ini efeknya ke harga saham yang ini terkait dengan ini. Kemudian komoditas gas alami, natural gas,
itu mengalami kenaikan 144,69%. Nah, selebihnya ada juga yang mengalami tren penurunan. Komoditas apa saja Bapak Ibu bisa melihat, kayak copper, silver itu mengalami penurunan, aluminium, emas malah turun, kokoa itu turun secara year to date. Oke, nah kenapa kita membutuhkan informasi ini? Karena nanti ini berkaitan juga dengan emiten yang akan kita beli. Salah satu tipsnya kalau kita mau beli emiten secara fundamental, ya kita melihat trennya lagi apa nih, gitu. Sekarang yang lagi ngetren adalah saham-saham sektor mutiara hitam tadi nih, batu bara. Tuh, kenaikan karena memang ada peningkatan. Ditambah di Eropa sana musim dingin udah mulai masuk musim dingin, Bapak Ibu. Oke, musim dingin ini efeknya ke batu bara nanti akan mengalami kenaikan yang luar biasa. Kebutuhan akan batu bara untuk negara-negara Eropa itu akan jauh lebih meningkat dibandingkan musim di luar dari musim dingin. Musim dingin biasanya kebutuhan batu bara akan meningkat. Itu secara komoditas. Secara currency bisa dilihat perkembangan rupiah kita terhadap dolar. Nah, sebenarnya kita nggak terlalu jelek-jelek banget juga sih penurunan nilai tukar kita. Bapak Ibu bisa melihat ini apa ya, perubahan currency terhadap dolar. Yang paling tinggi kenaikannya adalah Russian ruble. Oke, 23,25%, Brazilian real, Mexican peso. Selebihnya semuanya terhadap dolar mengalami koreksi atau mengalami penurunan. Tapi kalau dilihat dari data ini, Bapak Ibu, perubahan nilai tukar kita rupiah kita nggak terlalu jelek kok, gitu. Masih ada jauh juga yang lebih jelek, gitu ya. Jauh banyak malah, gitu. Kemudian inflasi. Nah, ini salah satu isu nasional juga kan, kemarin inflasi kita sejauh ini 4,94%. Nah, yang dahsyatnya inflasi itu sekarang tuh Turki. Makanya orang sekarang lagi banyak-banyaknya ke Turki. Kalau Bapak Ibu lihat ya di teman-teman story, teman-teman tuh ke Turki. Kayaknya modal 9 juta ke Turki udah bisa 10 hari, ya nggak sih? Gitu, ada penawaran di Instagram story tuh 10 hari di Turki. 10 hari berarti satu harinya kurang lebih 1 jutaan. Saking apa ya, harga-harga di sana saking mereka perlu banyaknya masukan nih devisa dari wisatanya mereka. Oke, inflasi mereka 79%, Rusia 15%, Rumania, Kolombia itu 10% ke atas. Oke, dibandingkan ya kalau di ASEAN, di Asia ya masih ada juga yang lebih kecil daripada kita inflasinya. Oke, ini kalau tadi isunya global, perekonomian global, ini global commodity dan currency. Nah, kenapa harus bursa efek tampilkan? Karena akan berpengaruh Bapak Ibu kepada perusahaan-perusahaan yang tercatat nanti di Bursa Efek Indonesia. Dari global kita masuk ke negara kita. Apa sih yang lagi rame di Indonesia gitu ya? Nah, gimana sih gambaran perekonomian kita untuk saat ini? Nah, ini ada beberapa data. Oke, yang pertama, pertumbuhan ekonomi kita sampai dengan Agustus kuartal kedua 2022 secara year on year itu 5,44%. Oke, berarti negara kita memang lagi bertumbuh. Oke, memang lagi sudah bergeliat lah perekonomian kita. Ada datanya 5,44%. Kemudian ada inflasi juga tadi 4,69. Kalau Bapak Ibu lihat di sini tadi kan ada 4,94, di sini 4,69 secara year on year. Oke. Nah, kalau dari pemerintah itu kurang lebih inflasi kita bisa di atas 5,69, 4,69 plus 1 atau dikurang dari minus 1 dari 4,69%. Oke, sedangkan suku bunga kita itu 3,75% suku bunga Bank Indonesia. Oke, kemudian ada beberapa data Bapak Ibu bisa melihat ini beberapa data yang ada di Indonesia. Nah, tadi ada kata-kata perekonomian kita sudah mulai bergeliat nih Bapak Ibu. Sebenarnya yang bergeliat itu sektor mana sih? Nah, kita punya datanya dari riset. Sektor-sektor apa saja yang bergeliat di perekonomian Indonesia? Bapak Ibu bisa melihat di sini. Sorry, berarti saya harus ke sini karena bunyi. Ternyata sektor transportasi. Nah, memang transportasi lagi mulai marak nih. Kalau kita ke bandara, kayaknya bandara udah mulai penuh. Ya enggak?
Udah mulai kelihatan. Kayaknya kemarin ke Cengkareng kayak udah penuh aja, udah normal aja nih sebelum pandemi juga gitu ya. Kita ke Kuala Namu kayak udah penuh-penuh aja. Nah, sektor transportasi mengalami kenaikan. Kalau Bapak Ibu bisa ngelihat yang warna abu-abu artinya dia di tahun 2021. Nah, kalau yang merah dia 2022. Kalau mau di-compare memang secara kuartal Q2 belum sebesar 2021. Tapi paling tidak udah ada pertumbuhan lah. Selain sektor transportasi, sektor apa lagi nih? Ya, pelengkapnya ada pesawatnya, pasti ada hotel ya, akomodasi lah. Gitu. Orang udah mulai berwisata kembali nih. Oke, orang udah mulai jalan-jalan. Tuh. Kemudian ada sektor electricity dan gas supply. Kemudian ada jasa yang lain-lain dan informasi dan komunikasi nih. Beberapa sektor-sektor yang pertumbuhannya paling tinggi di antara sektor-sektor yang lain. Oke, ini komposisinya Bapak Ibu bisa lihat secara chart, ini chart batang ya, sama lah kurang lebih. Ini kalau dibandingkan dengan GDP. Oke, nah udah global issue, kita masuk ke domestik, sekarang ke capital marketnya, gitu, di pasar modalnya. Nah, jadi pelan-pelan dari dia piramida terbalik lah kita menjelaskannya. Oke, global issue tadi itu, domestik ini itu, sekarang pasar modalnya seberapa besar sih pasar modal kita sekarang, seberapa sih gambarannya pasar modal Indonesia? Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat, kita perusahaan sekuritas, ya, exchange members perusahaan sekuritas itu ada 94, yang mana 69 itu lokal, 25 joint venture. Nah, salah satunya dari 94 adalah Panin Sekuritas di sini. Oke. Itu gambaran perusahaan sekuritas. Kemudian gambaran listed company atau perusahaan tercatat yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya ini per Agustus ya. Sebenarnya per September jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia ada 810 per September. Yang terakhir itu kode emitennya COL. COL ya. Bapak Ibu tahu berarti kemarin beli ya IPO ya. Atau nyangkut. COL mutiara hitam ya, batu bara. Oke, ada 810 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia per saat ini per September. Yang mana dari 810 itu ada 11 yang tercatat dari asli Sumatera Utara. Oke, emiten Sumatera Utara ada 11. Oke, 11 emiten saham, 2 emiten obligasi. Obligasi itu ada Bank Sumut, ada Pelindo. Yang 11 beragam, ada rumah sakit, ada perkebunan kelapa sawit, yang kemarin ada Mark Dynamic, ada Mahkota Group. Nah, itu udah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kalau perkebunan juga ada Sumber Tani Agung, gitu. Rumah sakit ada Royal Prima, ada Murni Teguh, gitu ya. Nah, harapan kita kegiatan yang kemarin akan menambah dari 11 yang tadi, mudah-mudahan, gitu. Oke, dalam waktu dekat juga ada satu tambahan perusahaan tercatat dari Sumatera Utara. Kira-kira bulan 11 nanti akan ada lah satu tambahan. Bapak Ibu udah dengar lah ya, saya tahu sering udah dengar lah ini. Saya nggak perlu bocorin lagi, pasti udah tahu lah gitu. Oke, nah selain perusahaan sekuritas, perusahaan tercatat, berapa sih sebenarnya jumlah investor kita di Indonesia? Dari 270 juta penduduk di Indonesia, ternyata yang menjadi investor di pasar modal itu baru 9 juta. Yang mana 9 juta, 4,1 itu adalah investor saham. Masih sangat kecil. PR kita masih sangat banyak kami dari Bursa Efek Indonesia. Pastinya juga dengan Panin lah. Karena kita nggak bisa jalan sendiri. Bursa dan anggota bursa itu wajib jalan seiringan. Gitu. Nah, Panin Sekuritas ini kita biasanya sebutnya anggota bursa. Oke, jadi 4,1 juta baru investor di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, harapannya setelah ini ya makin banyak nih jumlah investor kita tambah. Karena kan Bapak Ibu juga membantu kita nanti menjelaskan dengan orang-orang terdekatnya. Oke. Ada 810 jumlah perusahaan tercatat dalam bentuk ekuitas atau saham, 125 perusahaan tercatat yang dalam bentuk surat utang atau obligasi atau bonds, ada 125. Kemudian ada ETF. ETF ini Exchange Traded Fund atau reksadana yang diperdagangkan di pasar saham. Kalau Bapak Ibu yang udah investor saham, biasanya ETF itu kode sahamnya depannya X. Coba besok hari Senin masukin X apa gitu ya, atau ngelihat di market kok ada X nih ya, ini emiten apa. Nah sebenarnya itu namanya ETF. ETF ini reksadana tapi diperdagangkan di pasar saham. Kalau setahu kita kan reksadana diperdagangkan sama manajer investasi nih. Nah ada reksadana yang bisa diperdagangkan di pasar saham namanya ETF. Kemudian ada EBA kita ada 11, EBA ini efek beragun aset
ada 11 jenis, ada REITs 3, kemudian ada infrastruktur investment bond itu 1, dan kita dalam waktu dekat akan ada future. Nah, future pasar modal. Oke, beda dengan future yang memang di bursa komoditi. Tapi memang belum, nanti dalam waktu dekat akan launching. Yang paling dekat sih kita mau launching tuh warrant terstruktur, mirip dengan futures juga dia. Ada margin call juga. Oke. Nah, inilah gambaran pasar modal Indonesia, Bapak Ibu. Terus berapa sih kalau pertanyaan Pak, seberapa besar biasanya orang bertransaksi di pasar modal, berapa rame sih gitu ya. Nah, kalau di trading volume, jumlah lembar saham itu kurang lebih 23.734 miliar lembar yang bertransaksi di pasar modal Indonesia. Kalau transaksi nilainya itu kurang lebih 13 sampai 14 triliun, Bapak Ibu, per hari. Bukan per tahun. Jadi transaksi di Bursa Efek Indonesia itu 13 sampai 14 triliun per hari. Per hari. Kalau di Sumatera Utara gambarannya gimana, Pak? Nah, kalau Sumatera Utara saya kasih tahu, kalau kita data per harinya nggak dapat, kita data per bulan. Nah, per bulan di Sumatera Utara itu kalau data yang kami terima, itu di Sumatera Utara, investor Sumatera Utara yang asli KTP Sumatera Utara ya Bapak Ibu ya, itu 11 sampai 13 triliun yang bertransaksi pasar modal di pasar modal Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, yang KTP Sumatera Utara. 11 triliun sampai paling tinggi 14 triliun. Yang paling dikit kemarin bulan Juli, transaksi agak sepi kemarin. Bulan Juli kita transaksinya agak kecil karena ada penutupan kode ya. Itu berefek juga. Kemudian, nah market cap kita berapa sih? Market cap ini berarti nilai perusahaan. Nilai perusahaan, jadi jumlah lembar dikali harga lah kurang lebih. Nah, kalau semua saham yang tercatat tadi 810 dijual di harga saat itu, kurang lebih nilai perusahaan kita semuanya itu adalah 9.362 triliun. 9.000 triliun dibelikan kerupuk lumayan banyak lah itu. Kayaknya satu berapa tower ya, kerupuk semua isinya gitu ya. 9.000 triliun jumlah nilai perusahaan kita. Oke, inilah gambaran pasar modal Indonesia. Nah, terus kita masuk lagi, Pak, pasar saham, pasar obligasi seberapa besar? Nah, ini ada gambarannya. Kita pasar ini ada beberapa Bapak Ibu, ada pasar saham, ada pasar obligasi, dan beberapa produk-produknya. Nah, pasar saham, Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri, warrant, yang ini right yang ini fixed income, ini pasar obligasi. Nah, dari obligasi ternyata yang paling banyak ditransaksikan adalah obligasi atau surat utang negara. Ya, dalam bentuk ORI, SBR, gitu. Sedangkan obligasi swasta atau perusahaan, surat utang perusahaan itu tidak terlalu besar nilainya, gitu. Corporate bond itu kecil. Nah, paling banyak adalah di government bond. Di future kita masih sangat kecil, REITs, apalagi ETF tadi. Jadi memang tugas kami di saham aja masih banyak yang belum mengerti, apalagi kalau kita menjelaskan produk-produk turunannya gitu. Jadi memang PR kita nih di pasar saham sama Panin masih sangat besar lah PR-nya. Nggak usah ngomongin Indonesia, di Sumatera Utara ini jumlah investor kita masih 180 ribuan Bapak Ibu, dari 12 juta jumlah penduduk Sumatera Utara, baru 180 ribu. Dan itu 60%-nya di kota Medan. Jadi PR kami di daerah lebih banyak lagi nih sama Pak Darmin. Makanya kita suka ke daerah juga kadang-kadang sama Pak Darmin jalan. Kita udah pernah ke Nias, ke Labuhan Batu, ke Sidempuan, gitu ya, ke Kisaran, beberapa kita jalan. Karena tingkat literasi pemahaman pasar modal itu masih terfokus di Sumatera Utara itu ya di Medan, gitu. Sementara uang-uang besar juga banyak di daerah ini. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang punya uang juga itu di daerah. Makanya kita mengadakan edukasi di beberapa daerah Sumatera Utara. Oke, ini milestone perjalanan IHSG kita. Pernah tertinggi kalau di sini 21 April udah pecah Bapak Ibu. Kemarin 13 September udah all time high atau tertinggi sepanjang sejarah. Oke, itu 7.318 di 13 September kemarin. Udah all time high, udah pecah rekor lah sepanjang masa paling tinggi lah di Bursa Efek Indonesia. Oke, inilah gambaran sebenarnya tadi kalau Pak Sianyet bilang, orang asing kalau mau lihat IHSG kita nggak usah capek-capek sampai lihat data, cuma lihat data ini aja Bapak Ibu. Kenapa? Kalau lihat dari data ini, setiap ada mengalami koreksi di tahun misalkan IHSG mengalami koreksi, misalkan contoh 2013 di sini. Sorry ya, saya perbesar deh. Nah, ada koreksi 0,98% IHSG kita. IHSG itu kan gambaran semua perusahaan
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 2013 ada koreksi, 2014 itu kembali rebound 22%. Nah, ini yang menjadi kok enak ya di Bursa Efek Indonesia ini. Nah, apalagi asing tuh biasanya masuk ngelihat itu, beli sekali udah diam, nggak jual beli. Ini biasa retail yang jual beli. Oke. Nah, kalau orang luar sekali beli pukulannya besar, tapi habis itu dia simpan karena memang dia untuk fundamental. Nah, kemudian melihat lagi 2014 dia rebound 22%, koreksi lagi misalkan ada 2015 minus 12%, tapi 2016 rebound lagi 15%. Ini yang bikin asing menarik. Kenapa Bursa Efek Indonesia? Kita punya datanya. Bursa Efek Indonesia ini untuk di ASEAN nomor 1. Saat ini ya secara year to date di ASEAN dan Asia Pasifik kita nomor 1 Bapak Ibu. Di dunia kita nomor 5 pertumbuhan IHSG-nya. Pertumbuhan Bursa Efek Indonesia. Kita nomor 5, kita cukup berbangga lah. Makanya asing lagi banyak-banyak ke sini Bapak Ibu. Gitu. Dan ini fakta. Ya Bursa Efek Indonesia kalau ngomong kan harus pakai fakta biasanya. Bahaya kalau nggak pakai fakta nih, bahaya. Oke. Di ASEAN kita nomor 1 pertumbuhan Bursa Efeknya. Di Asia Pasifik kita nomor 1. Di dunia kita masih nomor 5 nih. Tapi itu juga cukup bangga kita. Dari 30-an lebih, 40-an lebih yang dibandingkan datanya dari riset tuh kita nomor 5. Oke. Inilah yang buat investor asing menarik. Nah, investor asing aja mau masuk, kenapa kita yang orang lokal nggak mau? Ini yang sangat kita sayangkan. Perusahaannya ada di Indonesia, yang kerja itu orang kita, saudara kita yang bekerja kadang-kadang, gitu. Tapi dividen yang nikmati asing. Nah, ini yang kita edukasi. Kenapa nih? Kok sayang sekali ya, gitu ya. Yang kerja capek-capek orang kita, perusahaannya ada di Indonesia, tapi dividennya yang nyedot semuanya asing. Jadi ini memang tugas kita mengedukasi masyarakat di Sumatera Utara. Oke, nah ini Bapak Ibu yang udah jadi investor, kita kasih data. 10 tahun terakhir sebenarnya punya kebiasaan IHSG. Di bulan berapa sih sebenarnya IHSG mengalami minus? Ini data terakhir ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ini dari 2012 sampai 2021. Nah ini tiap bulan. Jadi memang Agustus dan September kebiasaannya IHSG itu memang minus alias merah. Oke. Ini dari kesimpulan-kesimpulan, tiap bulan tuh dikumpuli datanya. Jadi selama Agustus, September, IHSG kita memang kebiasaannya 10 tahun terakhir adalah merah. Ya, atau koreksi. Nanti jangan jadi acuan juga ya, nanti jadi acuan takutnya. Ini bukan berarti takutnya jadi acuan, jangan. Terutama yang investor nih, jangan jadikan acuan juga. Paling tidak kita kasih gambaran, memang udah ada nih faktanya. Oke. Nah, yang unik di sini adalah kalau Bapak Ibu ngelihat apa nih? Desember. Desember tidak ada satupun yang warna merah dari selama 10 tahun. Makanya setiap Desember tuh investor tuh cerah-cerah mukanya. Desember tuh cerah. Tapi nanti udah di Mei cemberut lah bawaannya. Biasanya gitu Pak. Dan kita sih udah kenyang, nanti tiap Mei ada aja yang komplain. Atau ada aja yang ya DM lah, udah kenyang kita selama 10 tahun. Ya kebetulan saya 10 tahun juga di sini, jadi udah mulai dapat nih habit-habitnya. Investor ini gimana, investor ini gimana, investor ini gimana, gitu ya. Oke. Nah, itu tadi adalah gambaran dari global, domestik, dan pasar modal. Nah, dari total jumlah investor kita, kenapa sih masih banyak orang Indonesia yang belum berinvestasi? Emang apa manfaatnya kalau kita berinvestasi? Pertama, mengalahkan inflasi. Udah jelas, kalau uang kita simpan di bawah bantal, ya kejadian kayak yang penjaga sekolah kemarin tuh, uangnya dimakan rayap. Untungnya BI masih mau ganti katanya, walaupun 50%, ya kan? Masih ada orang nyimpan uang fisik itu ya rayap luar biasa ya. Nah, kalau kita simpan ya dimakan rayap, ya bisa hilang gitu ya. Dan nilainya pun paling tidak kan tiap tahun mulai berkurang. Nilainya tetap angka 100, angka sih angka 100.000, tapi manfaatnya 100.000 sekarang kalau dibawa mall dikit banget rasanya. Ya nggak Bapak Ibu? Mau traktir teman punya uang 100.000, saya agak takut jujur. Punya uang 100.000 nih, bawa teman mau traktir 100.000 nggak? Aduh saya nggak berani gitu. Tapi kalau ke pasar oke lah, yuk makan bakso masih bisa lah ya gitu. Ya, jadi nilai tukar kita tuh manfaatnya udah mulai berkurang karena adanya si inflasi, kenaikan harga. Kemudian kalau kita mau investasi, ya jangan harap uang yang kita simpan di bawah bantal tadi itu akan bertambah secara sendiri. Enggak. Ya Anda ya kalau mau meningkatkan aset ya berinvestasi. Investasi itu banyak. Terserah mau di pasar modal boleh, Anda mau berinvestasi yang di luar pasar modal juga boleh.
It's okay. Cuman kita kasih gambaran hari ini. Gimana sih sebenarnya compare-nya antara investasi yang lain. Oke? Nah, investasi juga bisa dijadikan cadangan finansial dari Bapak Ibu. Kita nggak tahu usia, umur tuh diatur sama yang di atas gitu ya. Kita kalau mau meninggalkan orang di rumah, kalau nggak ada investasi, ya kasihan juga orang di rumah. Kita pencari rezeki ya putus, nanti takutnya nggak ada simpanan. Nah, ini manfaat salah satu investasi. Oke, nah Anda mau investasi di mana? Ini kalau ada inflasi kan tadi yang menggerus nilai uang kita, manfaat kita. Oke, Anda mau investasi di mana silahkan. Kita kasih gambarnya selama 10 tahun terakhir. Ini pakai data yang sebelum corona menyerang. Karena kalau corona menyerang nggak fair juga dibandingkan. Ya, ini kita anggap sebelum corona menyerang ya. Dari beberapa data yang kita punya dan dari beberapa produk investasi yang ada di pasaran, ternyata memang investasi saham yang paling tinggi memberikan return. Kalau Bapak Ibu sering baca di media, Pak Lokeng Hong bilang, sebenarnya harta karun itu nggak di laut, tapi adanya di Bursa Efek Indonesia. Dia ngomong kayak gitu. Gimana enggak? Ya dia salah satunya ya kan, gitu, penemu harta karunnya dia, gitu ya. Uangnya udah triliunan. Oke, nah. Kalau dibandingkan, kita anggap tadi inflasi ada sekitar 4, sekian. Ini anggap 4,49%. Kalau kita investasi emas dari tahun 2009 ke 2019, ya 6,33% rata-ratanya per tahun. Oke, cuman selisih dikit lah untungnya. Deposito, apalagi deposito nggak ada nih saya rasa. Deposito kayaknya 2-3% lah ya per tahun sekarang rata-rata. Belum lagi dipotong pajak 20%. Kan? Kemudian obligasi pun sekarang 5%-an kalau yang sekarang deh. Oke, 7 itu udah bagus banget gitu ya. Nah, saham ya kalau dirata-ratain 16-17%. Ada yang 1000% juga ada gitu ya. Tapi kan saham seperti apa nih? Cepat naiknya, cepat turunnya gitu. Nanti saya kasih tips lah. Kalau untuk yang investor baru, janganlah beli tadi itu saham-saham yang dibilang Ibu Jenly itu, gorengan. Jangan dulu lah gitu. Belum apa-apa udah beli yang gorengan gitu. Nanti kasih. Kita tuh kalau mau jadi investor, ikut kayak kita jadi manusia diciptakan. Mulai dari bayi, belajar merangkak gitu ya, belajar berjalan pelan-pelan, baru berjalan lebih cepat, baru berlari. Tapi kalau investor, pengennya begitu lahir langsung pengennya lari gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Di sini, di pasar modal, nggak ada yang instan. Oke, mindset pertama, kalau mau jadi investor yang cerdas, nggak ada yang instan. Kalau memang mau instan, tidak di sini tepatnya. Yang instan itu biasanya instan juga ngilangnya. Oke, instan juga minusnya. Di kita tuh by progress, semuanya ada prosedurnya. Oke, ini gambaran return, perbandingan return di beberapa produk pasar modal. Nah, kenapa sih masih banyak orang nggak mau jadi investor? Nah, kalau kita punya data, ternyata ada 3 alasan. Kenapa orang masih sampai saat ini nggak mau jadi investor? Pertama, banyak yang bilang investasi saham itu mahal. Kayak Ibu Jenly waktu pertama-tama, enggak Bu, ini 100.000 juga udah bisa kok kalau mau mulai. Silakan gitu ya. Mulai belajar pelan-pelan aja, nggak mesti harus langsung 100 juta, enggak. Mau mulai dari 100.000 bisa, mau mulai dari 1 juta juga bisa. Oke, disesuaikan dengan kemampuan kita juga. Kemudian banyak yang trauma. Kita pasar modal ini dianggap sama dengan investasi yang lain. Ini investasi bodong juga nih. Saya udah kenyang sekali dengan kata-kata itu. Oke ya. Zamannya 2020 yang namanya kripto banyak sekali kita dibanding-bandingkan. Nggak apa-apa saya bilang. Itu kan uang Anda gitu. Kita cuma ngasih tahu pasar modal itu begini gitu. Ya toh itu uang Anda kan. Kalau Anda rugi ya Anda yang ini gitu. Oke, kita nggak menjelekkan tapi kita ngasih tahu kalau pasar modal seperti inilah kurang lebih gambarannya. Dan banyak juga yang nganggap mak bapak gue bilang nih judi nih investasi ini. Enggak. Kita ada fundamentalnya. Judi kan cuma nebak atas atau bawah gitu ya. Ganjil apa genap biasanya gitu. Yang nggak ada barangnya. Ini enggak. Kita ada. Oke. Ada perhitungannya. Memang ada fundamentalnya. Nggak bisa semena-mena juga gitu. Apa yang kita lakukan hari ini itu bisa berdampak juga nanti ke belakang gitu. Apa yang terjadi hari ini itu bukan gambaran dari yang kemarin. Bisa. Itu ada. Oke, ada fundamental, ada teknikal. Fundamental Anda mau beli apa? Teknikal Anda beli di harga berapa? Ada ilmunya dua-dua ini gitu. Enggak main tebak-tebakan juga dan ilmunya pun enggak gampang juga. Saya pastikan
itu nggak gampang ilmunya. Jadi by progress semuanya. Oke, inilah Bursa Efek Indonesia gitu ya. Tempat bertemunya perusahaan yang butuh modal, yang kemarin kita lakukan go public, itu kita sebutnya emiten. Sama orang yang punya modal, sekarang ini Bapak Ibu yang mau jadi investor. Nah, di kamilah yang mempertemukan. Nah, kalau Anda punya uang, Anda pengen beli saham Telkom, Anda langsung datang ke Telkom, nggak bisa. Jadi ada fasilitatornya, namanya Bursa Efek Indonesia. Anda punya uang 1 miliar, Anda mau beli saham Bank BRI, Anda langsung datang ke BRI. Apa kira-kira yang dijawab BRI? Depositokan aja Bu, paling itu. Ya nggak fix, mereka nggak akan ngusir Ibu lah, sayang lah. Nasabah premium nih, gitu, jangan diusir. Oke, jadi kitalah yang memfasilitasinya. Ibaratnya kami ini adalah mall, pengelola gedung di mall. Oke, nah kami yang mengelola gedung. Oke, butik-butik yang di mall itu, itulah perusahaan sekuritas. Jadi Anda kalau mau beli nggak bisa ke pengelola. Kayak ini kan ada pengelolanya nih. Oke, kalau Anda mau beli ke perusahaan sekuritas, yang di dalam butik itu, itulah yang diperjualbelikan namanya saham. Jadi Bursa Efek itu ibaratnya adalah pengelola gedung atau pengelola mallnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa mayoritas masyarakat Indonesia belum mulai berinvestasi? Tadi, takut bodong, minder. Nah, ada yang minder nih, agak unik juga. Aku kan nggak latar belakang ekonomi. Pasar modal bukan hanya punya anak ekonomi Bapak Ibu. Oke, justru yang pintar-pintar di sini anak teknik nih, saya bingung juga nih. Benar, anak teknik, anak bahasa gitu ya, agak anak sastra lah, anak sastra gitu. Banyak yang cuan dahsyat-dahsyatnya itu anak yang di luar dari ekonomi malah, bukan sarjana di luar sarjana ekonomi malah gitu ya. Sarjana teknik paling banyak. Di bursa pun yang kerja anak teknik banyak banget. Ya kayak saya juga sarjana agribisnis saya. Gitu. Jadi pasar modal itu bukan punya anak ekonomi saja. Jadi semua orang bisa. Oke? Bukan prioritas, masih banyak masyarakat yang menganggap investasi itu bukan prioritas. Nantilah kalau ada uang lebih. Nah, ini konsep yang salah. Kalau punya penghasilan, waktu mendapatkan penghasilan, nantilah kalau ada lebih baru investasi. Salah, Bapak Ibu. Kalau kayak gitu biasanya nggak akan ada lebihnya. Percaya nggak? Sama soalnya saya juga ngalami gitu. Jadi kalau begitu Bapak Ibu dapat penghasilan, dipaksakan, didisiplinkan untuk investasi yang duluan. Kalau mampunya cuma 5% dari penghasilan nggak apa-apa. Mampunya cuma 10% nggak apa-apa, 3% pun nggak apa-apa. Yang penting disiplin berinvestasi. Jangan nunggu nantilah kalau ada sisanya. Oke, ini konsep yang salah. Orang Indonesia nantilah kalau ada sisanya baru berinvestasi. Nah, pasti nggak akan ada sisanya setahu saya. Atau nantilah uang jaga-jaga dulu. Nggak ada juga yang dijaga kok, lewat juga gitu. Blast juga kok. Oke? Kurang informasi dan masih menganggap pasar modal ini judi. Ini mindset yang salah. Kita jelaskan biasanya. Oke. Tadi udah ini meningkatkan aset, cadangan finansial, mengurangi ketergantungan hutang. Nah, ketergantungan hutang juga ini. Ini untuk perusahaan biasanya kalau IPO. Daripada harus minjam ke bank, ya bisa IPO, bisa going public tuh. Atau kalau dia investor, biar mengurangi head on. Oke. Banyak orang, apalagi milenial Bapak Ibu. Di sini sih yang milenial dikit saya lihat gitu ya. Milenial itu nggak bisa membedakan mana kebutuhan, mana kemauan. Gitu. Yang penting nampak gaya dulu. Gitu. Kan ini yang kalau saya di kampus biasanya saya yang tekankan itu kurangi gaya gitu ya. Makin banyak gaya biasanya tekanannya makin tinggi nih. Gitu ya. Hukum fisika ternyata berlaku di pasar modal. Makin besar tekanan, makin besar gayanya. Oke. Mengalahkan inflasi juga. Nah, ini tips. Jangan Anda tiru, ini kesalahan investor pemula yang sering kita tangkap. Kami tampilkan ini, please Bapak Ibu jangan ditiru ya. Bukan berarti Anda tiru, justru harus Anda hindari. 8 kesalahan dalam berinvestasi oleh investor pemula. Pertama, FOMO, fear of missing out, atau ngikut apa yang lagi rame. Ya kalau orang Medan bilangnya pandang tak top. Ya, apa yang rame ngikut. Gitu ya. 2020, 2021 influencer, selebgram, artis semua ngomongin ini, semua ngikut gitu. Nah, ada artis ngomongin beli saham ini, semua ngikut gitu. Artis tuh nggak punya kemampuan untuk melakukan pemilihan atau dasar dari fundamental. Tapi kalau yang ngomong Pak Darmin ya
Beliau punya ilmunya, beliau punya sertifikasinya, gitu. Cuman Pak Darmin kalah tenar aja sama artis, kan gitu. Saya kan Pak, secara nasional, tapi kalau di Medan saya yakin semua kenal Pak Darmin, gitu. Nah, ini yang paling banyak kejadian di tahun 2020-2021, FOMO. Oke, Anda kalau mau berinvestasi, jangan karena FOMO atau apa yang lagi rame di sosial media. Terutama orang yang ngomong ini tidak punya kompetensi. Hindari ngikut dari orang yang tidak punya kompetensi. Hari ini Anda datang ke sini, orang-orang yang berkompetensi yang ngomong. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Artis itu kan karena memang dia di-endorse, dibayar, itu memang tugasnya gitu. Ini yang paling banyak, terutama teman-teman milenial. 2020-2021 kita di rumah saja. Yang ada, itu kita handphone di tangan pasti hampir 24 jam. Yang dibuka Instagram, WhatsApp, Facebook, gitu aja. Balik lagi nanti, circle-nya itu aja. Karena itu aja yang diomongin, ngikutlah lama-lama tercuci juga nih isi kepala gitu. Kesalahan yang paling banyak kita temui 2020-2021. Yang kedua, nggak mau mengupgrade diri. Bapak Ibu, selepas dari ini, Anda jadi investor, bukan berarti Anda cukup. Anda salah kalau Anda cuma datang sekali kalau mau jadi investor yang cerdas. Itu harus Anda upgrade terus diri Anda berkali-kali. Ikutin kegiatan nanti yang kalau dilaksanakan sama Panin. Kadang-kadang Panin buat kegiatan sendiri tanpa ada bursa, nggak apa-apa, ikutin. Yang penting upgrade diri. Saya lihat Inti sering buat kegiatan, Panin sering buat kegiatan, ikutin. Even kita nggak ada pun nggak ada masalah. Kalau memang itu untuk menambah ilmu, ikutin aja Bapak Ibu. Nggak bisa tuh jadi investor cerdas, sekali datang habis itu kaya tiba-tiba, nggak ada. Saya pastikan nggak akan ada orang kayak gitu. Pak Lo Keng Hong itu juga udah prosesnya udah berkali-kali dia lakukan. Malah dia tiap hari upgrade diri, baca koran, minum kopi biasanya. Koran yang dibacanya benar-benar laporan keuangan sih Bapak Ibu gitu. Memang benar-benar dia mengupgrade diri. Yang ketiga, makan rekomendasi mentah-mentah, apalagi yang rekomendasi orang tidak berkompetensi. Ini juga banyak terjadi oleh investor milenial. Jangan mau makan rekomendasi yang bukan orang berkompetensi. Anda pastikan yang ngasih rekomendasi ini benar-benar nggak? Kok bisa sih selebgram ngomongin beli saham ini, dia nggak punya kompetensi gitu ya? Kalau dia orang sekuritas sih nggak apa-apa, karena di sekuritas kita dapat izin aja susah, gitu ya. Jangan suka sekali apa yang lagi rame ngikut, rekomendasi mentah-mentah ngikut. Kesalahan keempat, tidak mendiversifikasi. Harus didiversifikasi. Contoh, waktu Anda buka rekening, anggaplah 1 juta misalkan. 1 juta, Anda beli saham, semuanya sahamnya, sektornya sama. Atau beli satu aja, nggak didiversifikasi. 1 juta dibelikan saham bank misalkan. Begitu ada isu tentang bank, harga sahamnya turun. Harusnya Anda diversifikasi, bagi-bagi. Dari 1 juta kita bisa beli mungkin satu sektor bank, satu sektor komoditas, satu sektor konsumer, satu sektor yang lain. Anda harus pilah-pilah atau bagi-bagilah. Jangan diletakkan di satu keranjang. Ini tips yang menurut kami sangat membantu untuk investor pemula. Jangan letakkan duit Anda dalam satu sektor yang sama. Yang kelima, ngeborong habis di awal. Nah, ini juga kejadian investor pemula sering sekali, Bapak Ibu. Ngeborong tuh gimana? Karena lagi semangat-semangatnya. Ini pulang dari ini semangat nih, Senin nanti semangat gitu ya. Jebret semua gitu. Enggak kayak gitu juga konsepnya. Punya uang, Pak, aku punya uang. Pak Darmin, aku punya uang 100 juta. Aku mau beli saham ini lagi rame. Diborong semuanya sektornya, satu sektor dibeli semuanya gitu. Enggak, ada tekniknya nanti yang diajarin. Gimana meningkatkan dari teknik pembelian itu, strateginya ada Bapak Ibu. Ini Pak Darmin lah boleh tanya. Nah, panik atau kalap. Ini kejadian di Maret 2020. Semuanya panik sampai 3.900. Kejadian memang. Tapi untungnya sebentar. Bursa kita langsung meresponnya sebentar. Memang ada yang mengalami panik, tapi ada juga yang mengalami keuntungan luar biasa di situ. Ini juga kejadian untuk investor pemula. Nggak punya maps trading atau maps investing. Nah, gimana sih kita punya maps trading atau investing? Udah ada pakarnya di depan. Bapak Ibu tinggal tanya aja sama Pak Darmin.
Gimana Pak? Nah, Pak Darmin sering sih, setahu saya, setiap malam kalau di grup tuh, Pak Darmin sering share, dari Mas David juga kadang-kadang saya lihat. Oke, untuk yang dibeli hari ini, nah kembali, karena memang beliau berkompetensi, ya Anda tinggal memutuskan mau beli apa tidak, tapi mereka ngasih advice dari ilmu yang mereka punya. Dan yang terakhir, investasi dengan dana hutang. Please jangan pernah menggunakan uang pinjaman dalam berinvestasi. Oke? Ini sama aja Anda menyiapkan tali untuk menggantung diri gitu. Bahaya. Oke? Jangan pernah menggunakan, karena dapatkan duit sekarang gampang sekali. Pinjaman online itu luar biasa gampangnya. 2-3 menit kita udah dapat duit 3 juta tuh gampang. Oke? Jangan pernah menggunakan uang dapur, itu juga penting. Anda semangat berinvestasi tapi anak kurus kering kan nggak lucu juga Bapak Ibu ya. Nggak dapat pendidikan dan makan yang layak, itu nggak menarik juga. Oke, jangan pernah menggunakan uang dapur, jangan pernah menggunakan uang nganggur, tapi gunakan uang tidur. Beda definisi uang nganggur sama uang tidur. Yang namanya investasi itu gunakan uang tidur. Oke, Anda udah nganggap kalau memang mau investasi ya, uang ini udah tidur. Oke, nganggur tuh uang jaga-jaga Bapak Ibu kalau di saya. Walaupun nggak ada yang nganggur juga, semua bekerja juga kok, gitu. Blast juga, gitu. Satu lagi, jangan pernah menggunakan uang pinjaman IMF, istri mertua friend. Ini bahaya, bahaya. Istri mertua friend, gara-gara ini orang bunuh-bunuhan banyak nih, sering lihat kan? Oke. Pokoknya intinya jangan pernah menggunakan uang pinjaman kalau mau berinvestasi. Investasi apapun itu termasuk investasi di pasar modal. Karena di pasar modal tidak ada kepastian keuntungan. Pak Darmin tidak boleh memberikan kepastian keuntungan. Kepastian keuntungan hanya di perbankan. Anda mau deposito sekian, itu pasti. Di pasar modal tidak ada. Kalau Anda nanti datang ke Pak Darmin, Pak, aku punya uang 1 miliar. Berapa persen aku kira-kira dapat? Nggak akan ada itu jawaban Pak Darmin seperti itu. Oke. Memang seorang yang bersertifikasi pasar modal nggak boleh memberikan kepastian. Tapi dia bisa ngasih gambaran yang sudah pernah terjadi. Oke, gambaran, bukan kepastian. Oke, kalau kita udah berinvestasi, Pak, aku udah punya investasi. Emang apa manfaatnya? Pertama, kalau Anda beli saham, berinvestasi, Anda bagian perusahaan. Kita beli saham, kita beli perusahaan. Artinya kita adalah pemilik yang resmi, Bapak Ibu. Even Anda beli 1 lot. Di sini transaksi jual belinya adalah 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Jadi Bapak Ibu yang beli 1 lot saja, Bapak Ibu sudah resmi sebagai pemilik dari perusahaan yang Bapak Ibu beli sahamnya. Contoh, beli 1 lot Mahkota Group. Mahkota Group itu Bapak Ibu bisa bilang, aku yang punya. Tapi porsinya 0,0 sekian persen. Kita bagian perusahaan. Oke? Yang kedua, 1 lot kita bisa duduk RUPS. Kita bisa ikut dalam rapat umum pemegang saham. 1 lot saja kita pun sudah di email berhak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Nah, gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan manajemen, komisaris? Ya di RUPS kita bisa nanya, kira-kira nanti gambaran ke depan, Mahkota Group ini mau dibawa kemana? Nah, kita bisa ngomong itu formal. Dan kita bisa ketemu sama para investor sekalian. Oke? Yang ketiga, nilai investasi yang kita dapat itu bisa kita lihat setiap hari. Apalagi dengan Panin, ada sistem yang namanya POS, online trading. Kita bisa ngelihat dari sistem dari handphone. Jadi handphone ini digunakan nggak cuma ngelihat Facebook doang gitu lah ya. Bisa menghasilkan cuan juga ternyata. Oke? Yang keempat, ini bisa jadi warisan Bapak Ibu. Oke? Saham bisa diwariskan. Oke, waktu Anda buka rekening, itu akan ada data satu yang diminta, siapa ahli waris. Oke? Ini bisa diwariskan. Beberapa investor kita sudah sudah di generasi kedua. Jadi dia pernah nemu lembaran saham orang tuanya, bisa diwariskan. Nanti tinggal datang ke sekuritasnya, mau dicairkan semuanya atau mau dipindahkan atas nama anak juga bisa. Jadi bisa diwariskan ke keturunan selanjutnya. Oke. Dan yang ngetren sekarang malah saham ini jadi mahar nikah Bapak Ibu di kalangan milenial. Saya nggak bohong, mahar nikah. Banyak sekali sekarang anak milenial menjadikan mahar nikah. Silakan cek di Google. Di yang booming secara nasional tuh ada yang di Sidempuan. Nah, dia nikah seperangkat alat sholat emas sekian gram.
dan 20 lot saham Mayora kalau nggak salah saya. Mayora. Ada juga yang kemarin sekian emas perangkat alat sholat sama 20 lot saham Mark Dynamic kemarin di Medan. Ada juga yang Mark Dynamic. Jadi sekarang anak milenial yang sudah teredukasi biar agak beda katanya Pak. Ya kan anak milenial suka yang beda-beda agak unik. Mahar nikahnya dicampur Pak, ditambah dengan saham sekarang gitu. Dan kalau Bapak Ibu pernah lihat datang ke pernikahan, jadi bukan foto mereka prewedding saja tuh yang kalau kita masuk pintu gerbangnya. Ada foto prewedding sebelah kiri, foto kanannya mahar nikah sahamnya Pak sekarang. Wah, anak milenial sekarang. Beberapa kali saya datang pernikahan udah pakai, udah mulai gaya anak milenial sekarang. Jadi mahar nikahnya lotnya itu ditampilkan Pak sama para undangan gitu ya. Undangan tinggal ngitung berapa sih duitnya. Kalau enggak itu tambahan saja. Oke, selanjutnya aset Anda aman, Anda nggak usah takut. Di Bursa Efek Indonesia semuanya sangat aman. Oke, kita di bawah pengawasan OJK, kami sendiri pun di bursa itu diawasi OJK. Oke, jadi semua data, semua uang itu aman. Nah, Anda buka rekening di Panin Sekuritas. Panin Sekuritas tidak megang uang Anda, tidak megang saham Anda. Yang megang uang, yang megang saham itu adalah regulator. Regulatornya namanya adalah KSE, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi kalau misalkan terburuknya misalkan Panin Sekuritasnya tidak ada lagi di Medan, nggak ada masalah. Oke, bukan Panin Sekuritas yang pegang, tapi regulator. Oke, nah uang saham tidak disimpan oleh perusahaan sekuritas, tapi regulator. Selanjutnya, nah ada potensi capital gain, selisih harga positif. Nah ini cuan lah kalau kita bilang, kalau kita benar berinvestasi. Ada potensi mendapatkan keuntungan kalau Anda tahu caranya. Ini kalau nggak tahu caranya jangan ngomongin cuan, yang ada amsyong pasti. Kan? Gitu. Oke. Selanjutnya kita dapat dividen Bapak Ibu. Jadi kalau kita beli, ada tipikal-tipikal investor yang pengejar dividen. Karena dia investor jangka panjang gitu ya. Saya belinya sekali karena memang saya tahu dia rajin bagikan dividen. Ada. Dividen ini adalah sebagian laba yang ditahan oleh perusahaan diberikan kepada para pemegang saham. Jadi kita dapat cuan dari capital gain, dapat cuan juga dari dividen. Kalau para pemegang saham sepakat nih bagikan dividen. Dan terakhir manfaatnya adalah Anda berinvestasinya itu nggak 24 jam. Kita ada hari dan jam bursa. Oke, Senin sampai Jumat bursa kita nih buka. Dari jam 8.45 sampai jam 15.15 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya kita nggak perlu begadang 24 jam. Oke. Jadi transaksinya mirip kayak jam kerja biasa saja. Oke, inilah manfaat yang Bapak Ibu terima kalau nanti mulai berinvestasi di saham. Nah, ada manfaat pasti ada resiko. Tidak ada satu jenis investasi yang tidak mengandung resiko, ya enggak? Semuanya pasti ada resiko. Resiko apa saja? Tadi ada cuan-cuan, itu kita ngomongin yang enak-enak. Pak, yang buru-burunya apa kalau berinvestasi saham? Ada resiko pasar. Resiko pasar ini harus tahu nih Bapak Ibu, terutama yang investor pemula. Resiko pasar apa? Pertama, ada yang namanya penurunan harga. Saham itu nggak selalu yang namanya naik. Sama kayak jalan, setiap ada tanjakan pasti ada turunan. Harga saham juga kayak gitu. Ada capital gain, ada capital loss. Kayak ini termasuk resiko pasar. Ada bubble price, ada suspensi. Kalau harganya udah nyentuh 7% kena suspend. Oke, kalau dia minusnya. Kalau dia nyentuh ke arah itu kena suspend, tergantung harganya. Oke, ada yang 25%, ada yang 20%, tergantung dari fraksi harganya. Ini resiko yang pertama, kita sebutnya resiko market, resiko pasar. Resiko yang kedua, ada kemungkinan perusahaan ini bisa delisting. Delisting, ada lagi pilot. Oke. Kalau delisting belum tentu pilot, tapi kalau udah pilot pasti di delistingkan bursa. Ada dua konsep yang berbeda. Oke, Aqua itu udah delisting, dulu listing Bapak Ibu. Aqua ini dulu listing, tapi bukan karena pilot, dia karena membeli kembali semua sahamnya yang di pasar. Oke, jadi delisting ini ada dua versi. Volunteer delisting, permintaan dia pengen balik lagi menjadi private company. Oke, atau forced delisting, memang ditendang paksa sama bursa untuk keluar. Itulah kalau dia pilot pasti ditendang paksa. Oke, nah pilot bangkrut, investasi hangus. Nah pertanyaannya,
Pak, gimana uang kami, Pak? Gimana saham kami kalau perusahaan ini pailit atau bangkrut? Ya nggak ada lagi nilainya, Bapak Ibu. Makanya kalau mau beli saham dari 810 perusahaan, masa yang Anda beli yang mau pailit gitu ya? Terlalu amsyong Anda ya. Oke, terlalu banyak sekali yang bagus, kenapa yang beli yang pas mau pailit? Makanya di sini kami biasanya punya tips, jangan beli kucing dalam karung. Anda mau beli Anggora, Anda belinya dalam karung yang nggak akan bisa. Anda buka karungnya, jajarkan kucingnya. Oh, ini kucing kampung, enggak. Ini kucing Persia, enggak. Karena saya memang maunya Anggora kan gitu ya. Nah, Anggora dapat 3, Anda jajarkan, baru Anda pegang. Nah, kalau di kita berarti fundamentalnya udah dapat nih, udah nampak nih. Sekarang kita lihat nih kucingnya. Nah, kita pegang, kita sentuh, kita lihat dari atas ke bawah, muka belakang lah gitu ya. Jangan Anggora tapi nanti ususnya keluar-keluar. Ya kan nggak sehat. Artinya fundamentalnya udah nampak tapi nggak sehat. Pilih perusahaan juga kayak gitu. Oke, kita udah tahu fundamental tapi nggak kita lihat sampai dalam-dalamnya. Oke? Jadi itu juga tipsnya. Nanti Pak Darmin lah lebih jago. Oke? Ini ada resiko pasar. Nah, gimana sih mekanisme transaksinya di pasar modal? Lah, ini sih ngomonginnya zaman dulu lah. Kita ketemu pakai orderan. Enggak, sekarang sudah melalui handphone. Kita sudah online trading. Selama handphone Anda smartphone, gitu ya. Anda punya laptop, punya tablet, transaksi semua bisa dilakukan. Yang penting ada koneksi internet. Oke? Nah, di sini yang perlu saya jelaskan adalah konsepnya. Kalau Anda transaksi itu di Bursa Efek Indonesia, kemudian ada KEPE atau ID Clear, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Ini yang menjaminkan duluan. Kalau Anda beli BRI, misalkan Anda di posisinya yang beli, di sana yang jual. Nah, waktu Anda beli, dapat barangnya, itu sebenarnya bukan barang dari yang sisi sana, tapi KEPE duluan yang menjaminkan. Oke, itu tugasnya si regulator KEPE namanya. Nah, jadi ada 3 regulator, Bursa, KEPE, satu lagi namanya KESE. KESE ini Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini yang nyimpan uang dan saham tadi. Jadi KESE juga yang memindah namakan. Contoh, tadi saya pengen beli BRI. Nah, gitu ya. Yang tadi ya BRI itu atas nama Pak Sianyet. Waktu saya beli, itu BRI yang saya dapat bukan lagi atas nama Pak Sianyet, tapi atas nama saya. Pak Sianyet udah nggak pemilik lagi BRI, tapi udah saya. Inilah fungsi dari regulator. Kami sebutnya namanya SRO, Safe Regulatory Organization. Inilah trimasketirnya di pasar modal. Kita yang mengatur transaksi di pasar modal ini transparan, wajar, dan efisien. Oke, nah ada T+2, Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, apalagi yang investor pemula. Waktu Bapak Ibu jual saham, nah Anda mau tarik duitnya, itu nggak bisa langsung ya Bapak Ibu ya. Ada proses clearing, ada proses kustodian. Nah, 2 hari waktu Anda mau jual saham BRI, nah kayak Pak Sianyet tadi jual BRI misalkan hari Jumat, Sabtu Minggu nggak dihitung. Kalau Pak Sianyet mau tarik duitnya, misalkan kejualnya hari Jumat, Senin, Selasa baru bisa dapat duitnya. Jadi kalau mau tarik duit, ingat-ingat harinya. Oke, kita Sabtu Minggu tutup, tanggal merah tutup, cuti bersama tutup. Oke, tapi kalau Anda jual, Anda nggak mau tarik duit, Anda mau belikan saham yang lain, nggak mesti nunggu 2 hari. Di hari Jumat itu, Bapak Ibu tadi jual BRI, mau ganti ke Telkom, bisa. Nggak ada masalah. Oke, jadi nggak nunggu 2 hari. Yang 2 hari adalah tarik duit aja. Oke? Oh udah. Saya ini aja, yang simpel-simpel aja. Nanti Pak Darmin selebihnya. Saya kembalikan Pak Sianyet. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Pak Pintor. Yang luar biasa selalu memberikan inspirasi, edukasi tentang investasi di Bursa Efek Indonesia. Tak bosan-bosan ya Pak ya. Dari perusahaan di IPO 700 sekian, sekarang udah 810 perusahaan. Dan memang perusahaan-perusahaan go public yang kita bisa beli sahamnya adalah salah satu bentuk pemerataan ekonomi secara nasional. Jadi semua orang bisa menikmati dengan harga yang sangat terjangkau. Nah di sini juga Pak Darmin memberikan support kepada pembukaan rekening 100.000 sudah bisa. Dari sini mudah-mudahan kita bisa belajar banyak untuk investasi yang lebih gede. Apa yang disampaikan oleh Pak Pintor, risiko dan manfaatnya dipelajari dengan sesama. Nah yang penting adalah kita bisa upgrade pengetahuan kita secara lebih luas sehingga risiko-risiko itu dapat diminimalisasi dan cuan kita bisa ditingkatkan ya. Ada 3 tadi ya Pak ya. Yang pertama kenapa orang masih sungkan investasi, pertama mahal. Sekarang nggak mahal lagi, 100.000. Bahkan beli perusahaan IPO
Itu 100 di program sudah bisa. Tinggal klik beli IPO dulu agak susah, antri dan sebagainya, harus tanda tangan surat. Sekarang kita beli cukup gampang. Dan biasanya IPO mostly itu adalah auto reject atas. Nanti pelajari ya, itu ranahnya Pak Darmin ya, itu auto reject atas seperti apa, dan kemudian ya hati-hati juga dengan auto reject bawah. Ini bahasa teknikalnya Pak Darmin. Suhunya nanti akan cerita. Nah, kemudian yang kedua adalah bodong ya. Pilihlah kalau perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia itu sudah dijaga regulasinya oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. Artinya tingkat keamanannya tinggi, investasilah di sana ya, yang sudah jelas. Kalau misalnya kita belum bisa aja dengan reksadana dikendalikan oleh manajer investasi ya, manajer investasi yang akan kelola dana kita. Dan kemudian judi ya, saham ini awalnya saya pikir naik turunnya apakah seperti grafik, ternyata tidak. Di dalamnya ada fundamental. Kita bisa baca itu prospektusnya, kemudian kita bisa baca laporan keuangannya. Laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia setiap emiten itu 3 bulan dipublikasi sekali. Jadi kita bisa baca. Pilihlah fundamental yang bagus. Fundamental secara rasio keuangan, debt to equity ratio, price to earning ratio. Nanti rasio-rasio itu nanti Pak Darmin yang akan ajarkan kepada kita semuanya. Ya. Jadi saya kira cukup, nanti akan salahkan Pak Darmin. Setiap krisis ada peluang, tapi setiap peluang ada krisis juga ya, hati-hati, jangan terlalu yakin bisa jeblok juga. Kuncinya adalah pengetahuan kita. Nah, nanti untuk teknikalnya dan bagaimana bisa kita berinvestasi dengan baik dan kita bisa cuan, ya yang tentunya hal-hal yang akan diajarkan Pak Darmin, kita akan lanjutkan setelah sesi coffee break 15 menit ini. Jadi kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk ambil kopi, ada snack di luar. Ya, ada snack di luar, dan dari Tribun ini luar biasa. Dari Tribun nanti ada satu undangan. Ini hari ulang tahun Tribun. Itu di Sun Plaza, nanti Bapak Ibu kalau ada ke Sun Plaza tulis nama, itu ada kesempatan undian 1 unit mobil ya. Mana tahu beruntung ya. Di persembahan Tribun. Ya, sudah di kotaknya nanti disimpan pas ke Sun Plaza tanggal 28 sampai tanggal 2 ya. Nah, acara ini juga disupport oleh Tribun Medan yang luar biasa dengan ekosistem 20 sekian juta, dan sekarang memang eranya digital sih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk snacknya di depan ya. Adaro, ini juga hampir sama dengan grupnya di sini. Di belakang Adaro itu ada anaknya Om William yang Astra, foundernya Edwin. Di sana, Edwin juga ada di sini, mereka kongsian. Dan ini Sarana Marana Nusantara, ini Tower, grupnya Jarom BCA. Ini ada 4 bank. Dengan modal 100 juta Anda bisa beli ini semua. Ada BCA, BNI, BRI, Mandiri. Kenapa 4 saham ini? Sebab di